Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Jangan lupa absen, Pak. Ya. Saudara Muhammad Wawan ya, tentang pengaruh motivasi kerja, budaya organisasi, dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Ya. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan ya, sekaligus menguji wawasan Anda tentang apa yang Anda tulis di skripsi ini ya. Ya, tentang pengaruh motivasi kerja, budaya organisasi, dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Studi pada ya, BSI KC Kendari A Sonde 2. Ya. Coba Anda perlihatkan dulu saya desain penelitiannya. Desain penelitian. Ya, bisa diperbesar ya gambarnya. Sudah? Ya, diperbesar ya. Ya. Coba buka abstrak. Ya, coba buka abstraknya. Abstrak. Nah, di paragraf paling akhir itu ya, Anda menguraikan hasil penelitian ya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial motivasi kerja tidak terlalu berpengaruh ya secara signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikan 0,167. Budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikan 0,000, artinya kuat. Sedangkan kepemimpinan tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikan 0,526. Kemudian setelah itu Anda melanjutkan dengan dengan menjelaskan bahwa melakukan uji analisis jalur untuk mengetahui pengaruh antar variabel dan sekaligus menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan variable intervening. Artinya dalam abstrak ini tidak lengkap ya, tidak lengkap hasil penelitian yang kamu paparkan. Ya, yang ada itu antara X1 terhadap Y. Di situ kan ada beta 1. Kemudian X2 terhadap Y atau beta 2, ya. Sedangkan X1 ya terhadap X3 atau motivasi terhadap kepemimpinan. Kemudian budaya organisasi dan kepemimpinan atau alfa 2 ya, kepemimpinan dan kinerja atau alfa 3 itu tidak kamu paparkan dalam abstrak. Ini apa alasannya? Apakah Anda sudah merasa benar ini atau gimana? Saya kira waktu saya tulis Pak, takutnya kelebihan. Jadi saya banyak teman-teman. Kalau memang perluan saya akan masuk. Ya, tidak bisa Anda beralasan seperti itu, tidak ilmiah ya. Jadi hasil penelitian itu harus diungkapkan atau harus dipaparkan ya secara singkat, jelas, padat di abstrak. Ya. Misalnya X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X1 terhadap S3, S2 terhadap ya X3, kemudian X3 terhadap Y, seperti itu. Ini sekarang kan saya sudah pernah ngomong pada hasil ya, pada hasil yang lalu itu harus dijelaskan secara utuh ya. Hubungan antara variabel tersebut ya. X1 X3, X2 X3, X3Y, X1Y, X2Y, X1 X3Y, X2 X3Y. Di sini belum ada. Ya.
Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan kepada saudara, ya, dari mana itu angka 0,167? Kamu ambil dari mana? Untuk mengetahui bahwa X1 mempunyai hubungan terhadap Y, kemudian X2 mempunyai hubungan terhadap Y, X1 mempunyai hubungan terhadap X3, itu dari mana angkanya? Ambil dari kan Ya? signifikan dan tidak signifikan. Ya, apa judul ujinya yang kamu ambil? Tapi kan di regresi Pak. Uji regresi. Kenapa uji regresi? Ini Pak, saya agak ini Pak kemarin karena Kamu habis ujian seminar hasil kayaknya tidak pernah datang ke saya ya. Nanti Anda datang pada saat mau ditandatangani. Dengan alasan sudah dirubah semuanya. Ya. Itu yang kekurangan Anda ya. Seharusnya Anda konsultasi ulang sebetulnya yang mana, angka yang mana diambil ya, seperti itu. Nah, ada beberapa ya. Jadi ini ya perlu dirubah ini abstrak kamu ya. Ya, karena tidak lengkap. Saya sudah coret-coret rapikan ya di dalamnya. Kemudian saya lihat rumusan masalah sudah oke ya. Sebelumnya itu rumusan masalah kamu terbalik. Kemudian yang perlu saya tambahkan ya, di bagian bab 2 ini harus ada ya, di samping posisi penelitian saat ini harus ada unsur novelty elemennya atau unsur kebaruan. Nah, ya unsur kebaruan ini bisa diambil dari hal-hal yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Ya, hal-hal yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu ya yang bisa Anda ambil ya. Jadi sisi persamaan, sisi perbedaan. Nah, perbedaannya itulah yang bisa dijadikan sebagai posisi atau stand-in position ya di stress chart. Kemudian dilanjutkan dengan novelty element atau unsur kebaruannya. Apa yang menjadi unsur kebaruan? Ya. Nah, tadi ada penguji yang mengatakan bagaimana kalau dibalik ya? Dibalik itu kepemimpinan di depan, kemudian motivasi kerja dan budaya organisasi, di belakangnya motivasi dan budaya organisasi. Ya. Kalau menurut saya tidak ada pengaruhnya. Ya. Mau kepemimpinan di depan atau di belakang, yang penting dia sama-sama variabel X. Ya. Yang penting dia sama-sama variabel X ya. Apa yang dijadikan sebagai X1, apa yang dijadikan sebagai X2 dan apa yang dijadikan sebagai S3 ya, itu sudah Anda atur ya. Seharusnya Anda beralasan bahwa ya di dalam penelitian kuantitatif itu posisi variabel X dan Y itu harus berdasarkan pada ya penelusuran penelitian relevan ya, dan kedudukan variabel X ya itu apa saja dan variabel Y itu apa saja harus berdasarkan ya penelitian yang relevan. Kalau misalnya penelitian relevannya lebih banyak dan cenderung ya menggunakan motivasi kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan sebagai variabel X, itu harus diikuti ya, jangan bertentangan. Sedangkan kinerja karyawan itu kedudukannya sebagai variabel Y, tidak bisa ditukar. Misalnya variabel kinerja menjadi variabel X, sedangkan variabel motivasi budaya organisasi dan kepemimpinan menjadi variabel Y. Itu sudah terbalik karena penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis jalur itu ya sudah dipatenkan, dia punya ya desain penelitian ya. Jadi apa yang Anda tulis di sini ada dia punya model desain ya, tidak seperti penelitian kualitatif ya, tergambar dia punya model desain, apalagi hubungan antara variabel dan juga indikator-indikator teori yang Anda pakai pada motivasi kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan kinerja itu tergambar semua secara vulgar di hubungan antara variabel
Jadi kalau misalnya ada masukan seperti itu, Anda Anda jangan langsung mengikut. Anda harus memberikan alasan atau penjelasan secara ilmiah bahwa kedudukan variabel motivasi, budaya organisasi dan kepemimpinan itu sudah sinergi dan sudah sesuai kedudukannya dengan penelitian sebelumnya. Nah, seperti itu. Tidak gampang itu meletakkan posisi motivasi sebagai variabel X1, budaya organisasi sebagai variabel X2 dan kepemimpinan sebagai variabel X3 dan kinerja sebagai variabel Y dalam sebuah desain penelitian harus berdasarkan pada penelitian terdahulu. Begitu. Jadi jangan Anda mengatakan oh iya saya setuju apa enggak. Itu biasanya dosen menguji pemahaman apakah Anda ini istiqomah orangnya atau pimplan. Nah, seperti itu saudara kemudian lagi yang perlu saya luruskan di sini, kalau Anda memberikan keterangan tentang nilai signifikan suatu variabel atau hubungan variabel apakah signifikan atau tidak, itu bisa diambil dari uji korelasi uji korelasi atau uji korelasi garis miring atau dalam kurung bivariat. Nah, uji korelasi atau uji bivariat itu sama saja. Nah, di situ diambil karena keterangannya di uji korelasi dan bivariat itu ada nilai signifikan, ada sumber referensinya yang mengatakan nilai signifikan 0,001 berbintang-bintang. Itulah yang dipakai, bukan uji-uji yang lain seperti apa itu uji kadasisitas atau uji korelasi, uji apa? Jadi diambil uji yang lain yang saya sudah ngomongkan pada seminar hasil yang lalu. Sedangkan ini desain penelitian dengan reduce form-nya sudah bagus. Hanya di halaman 44 ini Anda lupa lagi nih simbol-simbol statistik alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2 tidak ada. Nah, ini harus diperbaiki ini Saudara Wawan Kemudian uji frekuensi responden sudah mantap, sudah bagus semuanya, sudah lengkap saya lihat di sini. Uji validitas instrumen juga sudah ada Nah, uji normalitas juga sudah ada uji multikolonialitas juga sudah ada. Nah, yang perlu saya masukkan di sini yang perlu saya masukkan sebagai saran di sini, ambil ini uji korelasi bivariat sebagai uji akhir kamu karena seperti tadi pertanyaan dari dosen penguji yang lain kalau misalnya Anda ingin melihat hubungan bolak-balik misalnya kepemimpinan atau kinerja terhadap motivasi, Anda bisa lihat variabel apa? Variabel Y ke variabel X. Misalnya kinerja karyawan terhadap motivasi kerja. Lihat di uji bivariat. Lihat di uji bivariat. Kinerja karyawan mana? Kinerja karyawan. Kemudian kita mau hubungkan dengan apa? Motivasi kerja. Jadi antara kinerja karyawan dengan motivasi antara kinerja karyawan dengan motivasi kerja itu nilai signifikannya 0,00. Dari mana Anda belajar untuk memasukkan uji yang lain uji untuk bisa mengetahui nilai finalisasi dari hubungan antar variabel itu? Anda pakai uji-uji yang yang menurut saya kurang pas Nah, seperti ini uji multikoliniaritas koefisien ini tidak lengkap tidak selengkap uji bivariat atau uji korelasi
karena dia bisa melihat hubungan antar variabel dari Y ke X, dari X ke Y. Nah, ini dia. Nih. Misalnya Anda lagi ingin melihat ya kinerja karyawan terhadap kalau kita balik ya, karena ada tadi pertanyaannya penguji, sayang beliau keluar ya. Budaya organisasi, kinerja karyawan dengan budaya organisasi mana? Kinerja karyawan dengan budaya organisasi. Ya, kinerja karyawan dengan budaya organisasi masih signifikan tapi kurang kuat. 0,904. Kurang kuat ya. Ya. Yang tidak signifikan itu kalau sudah 1. Kalau di sini masih 0,94. Ya, tapi kalau misalnya standarnya Anda pakai mulai dari standar 0,00 sampai 0,05, ini berarti tidak signifikan. Tapi kalau misalnya Anda memakai rentang signifikan antara 0,00 sampai 0,99, ini masih signifikan tapi kurang kuat. Jadi alasannya signifikan tapi kurang kuat atau signifikan tapi lemah. Begitu. Jangan ada istilah tidak terlalu. Kenapa ada bahasa begitu? Saya tidak sempat rubah ya. Kemudian lagi ya, kalau ingin melihat motivasi terhadap kepemimpinan, lihat saja motivasi mana, motivasi terhadap kepemimpinan. Motivasi terhadap kepemimpinan ini agak lemah ya. 0,788 ya. Anda lihat di uji korelasi bivariat. Di situ. Ini saya sudah garis-garis rapikan ini ya. Kemudian budaya organisasi budaya organisasi atau X2 terhadap kepemimpinan. Mana budaya organisasi? Budaya organisasi kepemimpinan. Di sini 0,812. Ya, agak lemah, tapi masih signifikan. Signifikan tapi lemah. Katakan begitu, signifikan tetapi lemah. Ya. Yang tidak signifikan itu kalau menjadi 1 ya, atau sama dengan ini. Antara budaya organisasi dengan satu ya, tidak. Tetap misalnya ini ya, budaya organisasi dengan budaya organisasi itu 1, tidak signifikan karena 1 variabel ya. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi yang ingin Anda lihat ya, kepemimpinan dengan kinerja karyawan. Mana kepemimpinan dengan kinerja karyawan? Ya 0,687. Itu yang diambil. Yang paling kuat ini kinerja karyawan ya, terhadap motivasi ya. Kalau misalnya kita balik ya, atau bisa juga ya, motivasi mana yang lebih duluan? Motivasi atau kinerja? Motivasi dulu ya sebagai variabel X1 terhadap kinerja. Motivasi kinerja itu 0,00 kuat. Itu yang dipakai. Yang lain-lainnya ya. Kemudian yang berikutnya lagi ya. Ya. Saya mau tanya ya. Ini sudah 18 menit dan saya bertanya. Ya. Angka 0,465 itu dari mana itu? Antara X1 terhadap X3 alfa 1. Dari mana angka itu? 0,465. Dan juga budaya organisasi X2 dan S3 atau alfa 2 0,102. Dari mana? Yang hubungan antar variabelnya ini. Ini nih. Ini di halaman 77. Dari mana itu? Ini berdasarkan dari hasil dengan hasil Pak. Nah, itu saya masukkan nilai betanya, tapi karena dari Bapak bukan nilai betanya masukkan. Nilai signifikannya. Nah, yang masukkan ini. Coba tunjukkan tabelnya di tabel mana ini? Di halaman 76. Iya. Di tabel koefisien. Tabel koefisien. 0, kalau yang ini mana 0,65? 0,465.
0,465 mana? Yang ini Pak yang tahap pertama di Halaman halaman 75. 75. Iya. Yang uji rahasia tahap pertamanya Pak. Kemudian ya bervariasi ya kamu gunakan uji ya. Kemudian budaya organisasi 0,12. Ini sebetulnya bisa tetap ya, tetapi saya lebih cenderung Anda menggunakan uji bivariat aja ya, korelasi bivariat itu lebih jelas ya, karena bisa dilihat ya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Seperti tadi ya pertanyaan itu, bagaimana variabel kepemimpinan itu dipindahkan ke depan. Jadi jawabannya itu ya tidak ada masalah sebetulnya mau di depan atau di belakang ya. Yang jelas kedudukan variabel kamu itu sebagai variabel 1 apa, variabel S2 apa, variabel S3 apa, dan juga variabel Y apa, itu sudah sesuai dengan penelitian relevan atau penelitian terdahulu ya. Bagian terakhir dari saya ya, jadi perbaikan-perbaikan yang ada pada skripsi kami ini perbaikan kecil-kecil saja, perbaikan minor. Nah, di lampiran skripsi Anda ini harus menyertakan alat instrumen berupa kuesioner yang sudah dijawab. Jangan yang masih kosong, yang sudah dijawab oleh nasabah. Yang unit analisis kamu minimal 5. Yang saya sampaikan itu Pak yang mana? Yang model Delphi ini, yang ini yang model ini. Ya, bisa Anda saling kembali ya. Menurut siapa? Atau saya jawaban saja Pak. Iya, ikuti jawabannya seperti itu. Karena harus ada ya. Jangan ada kuesioner tapi tidak diisi. Seperti itu. Kemudian yang saya rekomendasikan bagian terakhir ini, apakah sudah terhubungan dengan desktop Mendeley? Sudah. Secara otomatis ya. Ini skripsi kamu ya. Coba saya lihat di bab 2 koblok, apakah sudah terini? Misalnya ada referensi di situ. Desktop Mendeley. Iya. Dengan semua Pak. Coba blok. Iya. Coba kau blok, kasih turun begini. Apakah ada perbedaan warna? Ya. Oh iya, oke. Ya, baik, dari saya cukup sekian saja, dan selanjutnya akan diakumulasi nilai munakasa Anda atau ujian munakasa. Tapi sayang ini sudah pergi semua dosen pengujinya ya. Aduh, ya. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.